sekali. Dari hidupnya masih umur 15. Awet muda karena kesiram bajunya wudhu, amin Allahumma. Langsung mawon deh Ibu Nur Haya. Ini judul lagu jadinya Bu. Doa ketika masuk masjid yang simpel aja gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Gampang banget, 200.000. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bener, leres Kiai. Leres Pak Ustaz. Alhamdulillah, singkat padat 200.000. Ya fotonya nanti di belakang ya Ibu ya. Fotonya nanti, saya malu kalau dilihatin nanti KB minta foto di belakang aja bisa dengan. Tepuk tangan dulu buat Ibu Nur Rahmati. Ya, ini jangan dibawa pulang Ibu. Buat yang ya orang saya mau lirik bareng. Luar biasa Ibu Nur Rahmati dari Jati Barat. Tepuk tangan sebulan alhamdulillah. Nur dari mancing ke dalam masjid saja kula panjenengan sedaya sudah mengharap rahmate Gusti Allah, kasih sayangnya Gusti Allah. Maka kenapa kita mancing ke dalam masjid harus ada adabnya? Enggak jadi orang Islam apa-apa. Ustaz, lagi masuk WC aja ada doa, masuk ke kamar mandi aja ada adabnya, apalagi di tempat ibadah. Maka di dalam kitab Adhkarun Nawawi kula panjenengan sedaya ada adab yang harus ditata. Pertama, menurut kitab Adhkarun Nawawi, barang siapa mancing ke dalam masjid sampai ngobrol-ngobrol babagan duniawi, maka selama 40 ibadahnya tidak diterima oleh Gusti Allah. Apa sih ngobrol-ngobrol babagan duniawi? Yang namanya ibu habis sholat jamaah bukan hanya aja belum bisa belajar. Ada yang sengaja di sholat jamaah udah ngobrol dunia sekalian. Ini bagaimana ya? Sekalian pamer ya Allah. Ini yang dimaksud di dalam kitab Adhkarun Nawawi. Barang siapa yang di dalam masjid saat ngobrol-ngobrol dengan Nabi selama 40 ibadah yang tidak diterima oleh Gusti Allah, maka yang bilang tapi di Adhkarun Nawawi ini tidak ada keterangan 40 juga katanya aja 40 hari 40 bulan atau 40 tahun. Ya Allah, jangankan yang 40 tahun, 40 hari ibadah kita nggak diterima. Musibah, kuat nggak? Maka inilah kenapa mendasari di Pulau Jawa, baik Jakarta, Jawa Barat,
Ini yang mendasari para wali dan pendahulu kita membangun masjid antara tempat ruangan untuk sholat dan serambinya justru lebih lebar serambinya ketimbang di dalam masjidnya. Kenapa? Untuk mengantisipasi supaya orang ketika ngobrol gak langsung di dalam masjidnya. Ini kok mengutamakan supaya setelah sholat umpamanya nih ada musyawarah, ada ngajar makan ustaz, itu menggunakan serambinya mengantisipasi supaya kita nggak ngobrol babagan duniawi apalagi sampai ngomong kotor. Maka masjid itu membangunnya pun ada aturan. Contoh ya kalau di kampung-kampung maaf terkadang nggak tanya dulu sama kiai yang sepuh antara tempat wudhu mamanya. Terkadang tempat wudhu kanan kiri putra putri udah dipisah. Tapi orang sholat jamaah masih lihat anak bokong jontil-jontil lagi wudhu. Maaf nih, sebenarnya ada aturan. Maka kenapa namanya ngebangun masjid baik, tapi perlu konsultasi, musyawarah sama orang-orang yang paham supaya boleh ngebangun masjid dari bangunannya saja bikin tenang di hati supaya boleh ngaji tambah berkah, sholat jamaah tambah semangat. Allahumma. Dalam kitab Nasaihul Ibad, siapa orang yang manjing ke dalam masjid dianjurkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Mumpuni mengakunya tiba ketemu. Jadi aku tekani mikir ada awan pan sholat Tuhan ternyata nanti ini satu bagian panggonan wis wudu tapi kesenggol bapak-bapak. Terus kepingin saiki kalau manjing masjid belum punya wudu tidak bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Lalu masuk ke rumah bisa berganti dengan bahagiatus sholihah. Tanggara I love you. Gerak langsung ya Bu. Jadi kalau ibu yang sempat melaksanakan sholat tahiyatul masjid bisa berhenti membaca tahiyatul sholihah kembali 4 kali dan santri nanti bareng. Alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 2 kali lagi subhanallah. Derek langkung, derek langkung. Itu namanya bahagiatus sholihah alias tandurannya swarga. Jadi kalau ibu berangkat ke masjid sungguh udah punya wudu melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tapi ternyata ngajinya di masjid cuma sekedar ngaji rutinan, nggak punya wudu, maka silakan membaca bahagiatus sholihah berapa kali? 4
Nawawi, bagaimana kantor kita nanti di dalam masjid. Sebelum lanjut, saya ada dapat amanah sama panitia. Karena ini amanah dari panitia, wajib saya sampaikan. Cuma sebentar saja masa awalnya waktu. Ini dari titipan amanah dari pengurus Masjid Agung Sari Bedian Bangun. Mumpuni saya sangat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Makin minum ini. Kabar baiknya pengajian hari ini disambung oleh seluruh keluarga besar Jamiah Sholat Duha Masjid Agung Sari Al-Adu. Kabar buruknya untuk mengisi kotak infak sedekah jariah bunyinya masih di dompet Bapak Ibu masing-masing. Tulisannya begitu, cuma kebablasan kacanya. Ini biar kabar buruknya jadi kabar baik. Kotak infaknya diisi sedekah, kira-kira ibu ikhlas isi infaknya. Ikhlas enggak? Tapi jangan salah, ini kotak infaknya bukan uang amplop ibu. Saya mah ada jatah sendiri, kalau jatah sih. Kalau kayak kebangan kan jatah. Gimana. Dan ini kotak infak jariahnya adalah untuk kesehatan masjid kita. Tinggalkan persekutuan saya. Ibu, nanti bisa dimulai dari saya dulu. Saya juga harus ngasih sodako. Kalau nggak ngasih sodako nanti tersiar kabar. Mumpuni adalah mustajab kami. Di sana jangan disapa kami. Apalagi ada radio FM Selawi. Jadi ini dimulai dulu dari saya. Saya ngasih sodako, nanti dimulai dari saya muter kebajikan semua dengan ikhlas. Ibu juga persiapan dong. Kalau gosok dompet, yang jangan bawa dompet bukan dingin kalau sebenarnya. Besok kalau ketemu di sarungan, bapak-bapak meronggosak kaprok. Bapak pakai sarungan berarti kaprokan. Kalau saya pakai sarungan gue, kalau panjenengan sesuai kemampuan ya Bu ya. Sesuai kemampuan ibu ya. Yang jadi banyak udah saged rendok banyak. Si jadi bebek udah saged rendok bebek. Si jadi ayam udah saged rendok ayam. Si jadi manuk darah udah saged rendok manuk darah. Si jadi manuk emprit gak usah memaksakan telurnya segede telur banyak. Dia sama digobolan sesuai kemampuan. Nah sekarang jangan milih mau jadi banyak apa jadi emprit. Jadi emprit atau jadi banyak. Jadi banyak mental orang suami mental sendiri. Cita-citanya pengen jadi banyak. Banyak adalah telur yang ukurannya paling gede. Tapi ukuran paling gede. Banyak sangkus bebek saya ayam berkembang terkumpul. Tapi kalau emprit berapa? Rongewu. Aduh banget Kak Ceke. Lagi darah telung dulu. Masih emprit rongewu. Gelang aja semangan-mangan. Cincinnya pakai pentol. Masalah rongewu yang emprit kaji lah. Saya kelas manjenengan ini dimulai dari saya terlebih dahulu dan ini ada amanah dari panitia. Jadi diberi paling sodako bukan untuk pamer, tapi ini ada keluarga dari sodako juga. Mudah-mudahan nanti kita mendengar semua yang sodako berjaya rumah. Semua Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah
ya imam al-qillataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun faqnuri anta iksirul qawli anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusan rafiqaini ya muayyad ya muhajir ya imam al-qillataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika kalau kotak infaknya tetap keliling, jari infaknya tetap berjalan untuk mempersingkat waktu. Satu lima menunjukkan orang amal baik pasti pandangan juga baik. Hari ini ada saudara untuk pembangunan rehab Masjid Agung Selawi berbentuk duit. Nanti kalau mengembalikan penjenengan gak mesti berbentuk duit, tapi bisa berbentuk badan sehat, sehat walafiat, anaknya soleh-soleh, bisa berpada pasangan, keluarganya anak-anak tenteram, ada tanggung jawab sama keluarga. Itu adalah bentuk dari anak saudara. Mudah-mudahan saudara dan kawan-kawan dari rezeki yang membawa manfaat barokah. Dan jaringan terkeliling ngaji yang dilanjut untuk ngaji saya lanjut. Saya mewakili panitia perencanaan rehab Masjid Agung Selawi mengucapkan semari matur nuwun sangat singgoten marimu kebahan tendangan seapen-apen turu tampil malam kaya sakit. Tadi ditarik saudara sambil muak sama nom. Ditarik saudara dulu ya. Yang diberikan masalah. Mengapa wajar nyambung minggu iman, apalagi kalau setelah sholat subuh minggu, ayat jam segini lagi makan ini. Namanya Hayyullah. Apa bu? Hayyullah. Ngantuk banget kalau habis sholat subuh nih. Ayat jam segini nih bisa Hayyullah. Ngantuk banget. Kalau Hayyullah nanti kalau tapi habis salat subuh sampai nanti salat zuhur lalu mengalami terjadinya ngantuk itu memang ngantuk, tapi kalau ngantuknya
bahaya. Gedang lupuk godane sengkle, antuk mandene. Gedang lupuk di barang ular, antuk mana marong. Jangan tahu nggak kalau ngaji sama atau ngaji bilang kenapa waktu banget. Ternyata itu budaya setan. Jadi setan sengaja goda orang yang ngaji. Pertama, setan nyebarin tepung ke mata kita. Cuma kita nggak lihat soalnya setannya masih apa. Nyebarin tepung ke mata kita mulai mantuk banget. Apalagi ngaji rutin sama kiai yang ustaz. Jadi kalau kan gue rasanya bobotnya kayak 5 kilo. Iya enggak? Iya enggak? Itu setan lagi ngebarin tepung. Yang kedua, kalau ngaji rutin nih, rasanya kita pilih udahan nih ngaji lesehan deh. Kenapa? Setan dengan sengaja nyebar paku di tempat duduknya sampean. Bilangnya apa ya? Sinar selonjor terus ditekuk terus sebetulnya ditemani bebek murid selonjor namanya. Nggak usah udah selonjor aja nggak usah lagi. Yang semacam ini gara-gara setan nyebarin paku di tempat duduk kita. Makanya kalau ngaji kudu diniati betul-betul ngaji supaya nggak tergoda setan. Yang ngantuk hari ini pun moga-moga kabarnya rahmat dan sampai semutan di bari setan. Yang selalu tiang tiang-tiangnya, selalu hilang-hilangnya, selalu muat hilang-muatnya, selalu hilang ramatan hilang. Hilang larane dikali sehat walafiat Allahumma lanjut sampai zuhur nanti. Moga-moga sampai pengacara terdalam semua Allahumma. Jadi yang pertama di dalam kitab Afkarun Nawawi, pantangan dan larangan kita ngobrol-ngobrol babakan duniawi. Karena terkadang kan kalau Ramadan kita itu sering mengadakan buka bersama. Saya enggak, tapi di kampung-kampung masih ada buka bersama, makan-makannya di dalam masjid langsung. Maka secara ulama fikih menganjurkan kalau buka bersama carilah di serabitnya saja, jangan di dalamnya Bu. Sampai musyawarah pengajian saja kita menggunakan teras masjid. Mana orang musyawarah kan tetap ngobrol babakan dana. Iya enggak? Contoh, Bapak Ibu saya sebagai pengurus Masjid Agung Selawi akan menyampaikan besok kita akan undang mumpuni. Sudah terkumpul dana 40 juta. Umpama 40 juta ini yang pertama 30 juta memang alhamdulillah dari warga masyarakat dan keluarga besar ahli jamiah sholat duha, dan yang 10 juta memang ada alumni donatur. Nah 40 juta ini akan digunakan untuk besok pas lagi hari pengajian. Panggungnya itu minta 5.500.000. Sound sistemnya yang bagus karena undangnya mumpuni minta 7,5 juta. Terus dari syutingannya ini insya Allah gratis ya. Kita nyopingan gratis berarti. Rebanan minta 5.750.000. Kalau masalah tenda nggak ada tenda-tendaan, tim ngajinya murah. Tapi ini oh iya satu lagi amplopnya mumpuni tuh. Umpama itu udah termasuk ngobrol babagan duniawi. Maka kenapa para wali di Pulau Jawa membangun masjid surau langgar? Kalau tempat saya nyebut musola itu panggok zaman dulu nyebutnya. Ngebangun masjid manggung langgar, musola panggok, antara dalamnya masjid sama serabitnya lebih lebar serabitnya. Karena apa? Jadi untuk kegiatan ngaji, membahas apa baik yang dibahas itu kita menggunakan serabitnya.
antisipasi supaya tidak ngobrol-ngobrol babagan duniawi. Yang kedua, di dalam kitab Azkarun Nawawi, barang siapa manjing ke dalam masjid sampai nyanyi-nyanyi babagan duniawi, maka itu orang mulutnya disobek-sobek oleh Gusti Allah. Nah, alhamdulillah ini. Apa itu nyanyi-nyanyi babagan duniawi? Bukan sholawat, bukan puji-pujian. Kalau maaf ya Kiai, di tempat saya masjid itu segala ada mengucap itu puji-pujian. Sini pakai puji-pujian ya? Sama. Alhamdulillah ya Allah. Senengnya pada karo Cilacap masjid kene. Puji-pujian ini dibolehkan karena apa? Isinya adalah pujian kepada Gusti Allah, bahkan sholawat kali Kanjeng Nabi itu boleh. Tapi kalau kembang-kembang babagan duniawi itu yang nggak boleh Bu. Contoh yang maaf ya, lagu-lagu dangdut koplo. Masuk itu bawa HP ke masjid kudu dijaga. Ringtone-nya, nada dengerinnya itu kudu diatur. Kalau memang lagunya sholawat boleh, ataupun kalau lagunya bukan lagu sholawat, maaf nih, masuk ke masjid di silent terlebih dahulu. Khawatirnya pas lagi mancing ke masjid bawa HP, suami nyariin ini bu tadi pernah ya, terus ngambil jemput pada nanti gak tahu ke masjid, bapaknya telepon, ternyata yang telepon bapaknya HP-nya bunyi nada darinya dangdut koplo. Menurunkan mau udah tuh udah masuk ke masjid, maka di silent terlebih dahulu karena mulutnya disobek-sobek oleh Gusti Allah. Bagi orang yang di masjid ngomong sembrono, lembang-lembang babagan duniawi. Artinya apa mulutnya disobek oleh Gusti Allah? Kebiasaan di dalam masjid ngomongnya nggak dijaga, apalagi di luar masjid. Berarti dia sholat tapi mulutnya masih ngomongnya sembrono. Nek wis disolat berarti kan dol. What is a dol? Dol. Makanya mulutnya losdol, nggak bisa kekontrol Bu. Udah nggak bisa diatur nih mulut. Di masjid aja ngomongnya sembrono, apalagi di luar masjid. Itu orang-orang yang maaf nih, tetanggane bunga deleke susah, tetanggane susah deleke bunga. Sholat sih sholat, tapi berangkat pengajian masih ngutik-ngutik sebelah. Dalam sebelah kamane udah pakai apa? Oke. Sampai makan ngaji Ini mana? bela-bela kumpul-kumpul. Iya. Ngomong begitu tak sadar, campur lagi ngegosip kali dosa. Ya Allah, alhamdulillah ini. Yang diajak ngomong kan jadi ikut nyambung. Masa ya? Ya saya sederhana. Belakang makna terakhir. Nggak pernah dengar jelas-jelasan kayak ini ya. Itu ya. Harapan aja. Karena kebiasaan di dalam masjid dia mengucap hal-hal yang gak baik, di luar masjid pun mulutnya diselosdol. Bayangin di dalam masjid aja nggak bisa menjaga hati, apalagi yang di luar masjid. Maka di dalam Azkarun Nawawi dan siapa di dalam masjid sampai ucap nyanyi-nyanyi babagan duniawi sampai mulutnya disobek-sobek oleh Gusti Allah. Alhamdulillah ini. Yang ketiga masih di dalam kitab Azkarun Nawawi, barang siapa manjing ke dalam masjid kehilangan sesuatu atau kehilangan hati, maka adabnya kita ikhlaskan dan gak bisa lagi dicari. Karena kalau dicari maka justru itu barang gak mungkin balik. Contoh nih kehilangan Irang ke mumpuni nih ke mumpuni itu juga gak ada. Terkecuali nyari sampai sojok dibuka kabeh Quran aku lembar 3 sampai podiumnya Pak Imam sampai dicari itu yang gak
Pengumuman kehilangan. Ternyata akhirnya orang Romo Kiai Haji Hasan Munawar kehilangan Jam 9 kurang seperempat. Ora lah. Barang siapa yang menggondol sandalnya pakai Paling 1 jam. gak dibalikin walak sampai inilah kenapa penggunaan toa masjid sekarang pun undang-undang aturannya. Bukan berarti ini melarang masjidnya nggak ada itu, enggak. Tapi antara keras dan liriknya ini sudah ada aturannya. Nanti kita usah kenapa diatur supaya kita beragama pun kita. Iya, pengamun ini pro padang banget. Mudah-mudahan bulan panjang sekoyo mancing ke dalam masjid aja ada aturan. Kenapa sampai diatur? Orang di dalam masjid, masyarakat masjid adalah masyarakat demokrasi. Saya ulang. Masyarakat masjid adalah masyarakat paling demokratis. Kenapa? Karena kita mancing ke dalam masjid tidak haknya. Walaupun punya pangkat, punya jabatan, mancing-mancing harus ikut aturan. Yang jadi bupati mancing masjid, copot sepatu. Yang jadi camat mancing masjid, copot sepatu. Yang jadi LT mancing masjid harus copot sepatu. Yang jadi RW mancing masjid kudu copot sepatu. Yang jadi lurah mancing masjid copot sepatu. Lur. Oh, lur. Yang jadi gubernur mancing masjid copot sepatu. Lur. Yang jadi menteri mancing masjid copot sepatu. Yang jadi presiden mancing masjid yang copot sepatu. Yen. Setiap kita boleh jadi makmum, tapi tidak setiap kita boleh jadi imam. Ini nih demokrasinya masyarakat. Betul ya? Setiap kita boleh jadi makmum. Maaf ya, yang miskin, si sugih, si ayu, si ganteng boleh jadi makmum. Maaf ya, yang tuli, yang buta boleh mancing ke dalam masjid. Tapi nggak setiap kita bisa jadi imam. Karena imam masjid ada syaratnya. Imam sholat jamaah harus ada syaratnya. Maka nggak sah orang yang fasih baca Qur'annya sampai bermakmum kepada imam yang cedal, nggak sah dia sholat. Ada aturan. Maka inilah bahwa masyarakat masjid masyarakat paling demokrasi. Siapa yang harus jadi imam di masjid? Ada kandidat pertama dipilih karena fasokahnya, fasih di dalam membaca Al-Quran. Lulusan pondok pesantren mana? Punya ijazah apa boten? Lulusan dari santri kiai mana? Gurunya siapa? Kenapa harus sampai guru dan kiainya? Namanya imam sholat tuh kayak supir. Kudu ngerti penumpangnya ini tujuannya mau kemana. Kalau sampai imamnya beda tujuan, maka penumpangnya bingung nih mau ngalor atau mau ngidul. Jadi dipilih karena fasihnya. Yang kedua dipilih karena alimnya. Alimun bila ilmi, punya amal di ilmu nih, dua ilmu diamalkan. Duduk lama di pesantren, tapi gak mau mengabdi di masyarakat, gak mau berhikmat di masyarakat, ilmunya berubah. Seperti halnya wis mondok suwe nang pesantren, tapi ternyata dua ilmu ngominteri wong, namanya ilmunya menggorok. Maka punya amal di ilmu ini, dua ilmu diamalkan. Punya jadi santri, mau ngabdi di masyarakat, belum punya ilmunya, ayo boleh ilmu, namanya ilmunya manfaat. Jadi imam di masjid ada kandidat. Kenapa ada kandidat? Kalau di tempat saya, kampung aja Pak, imam masjid itu udah ada gaji plus bongkok Pak. Maaf ya Bu. Di sini di Masjid Agung Islami, maaf ya, gajian apa enggak? Enggak gajian ya? Betul kan? Ya Allah kebanget. Gimana? Bener, lillahi ta'ala. Tapi maaf Bu, di dalam kitab Nasaihul Ibad, maaf ya, antara muadzin sama imam sholat jamaah
malah lebih utama muadzin. Kenapa tukang adzan sama imam sholat jamaah lebih utama muadzinnya? Karena muadzin lebih lillahi ta'ala ketimbang imam sholat jamaah. Gak percaya aja maknya itu kita masuk ibu ibadah. Kenapa? Maaf, muadzin itu terpanggil karena keikhlasan mokja. Setengah rolas udah balik sholat duhur nih, langsung ke masjid nyetel sound system adzan, terpanggil karena keikhlasan, karena tahu waktu. Tapi terkadang di kampung-kampung muadzinnya udah adzan, imamnya nang batin, ya Allah, abang kasih temen durung bememeni pari wis kadung adzan ki wong adzan kasih temen rajin kerajinan durung betendane dibuka pan meme pari wis adzan dingin. Itulah kenapa di dalam nasab Ibrahim justru ya muadzin sama imam sholat jamaah lebih utama muadzinnya, karena muadzin itu terpanggil karena keikhlasan. Imam sholat jamaah ya kudu ikhlas. Maka kalau di tempat saya kampung saja masjid musola marbotnya itu udah ada gajian ya. Tapi jangan salah, gajian ini bukan dari kas infak, tapi dari pengertian orang yang ikut sholat jamaah di masjid. Lah, pikirannya ustaz ragu butuh mangan apa? Oktober, halo. Itu perlu waktu. Harusnya kerja cari manusia, kerjanya pegawai, tapi karena ngurus masjid, kan akhirnya meninggalkan pekerjaannya. Dan untuk memampukan masjid, kita harus begini sampai seperti itu. Sarang sisi-sisi yang penting. Yuk, jadi kalau imam sholat jamaah bahkan sampai marbotnya ada bayaran, itu bukan dari kasih infak, tapi dari pengertian yang sholat jamaah ada bunga minimal. Maka di tempat saya sudah diatur, maka ada kandidat dan ada pemilihan imam sholat jamaah ini siapa? Itu karena ada dukung sebabnya. Jadi ada punya garapan alami. Itu di tempat kami. Kalau nggak percaya, kita nanti banteng tentang imam sholat jamaah. Itu boleh ada gaji diambilkan, tapi bukan dari kasih infak. dadah, masuk YouTube. Tapi kalau benar-benar di sini, tadi sudah bilang karena ada memang udah ada aturan biasanya dari perda, peraturan daerah biasanya sudah terbit tentang masalah imam sampai marbot tadi dengan aturan. Kenapa tidak sembarangan imam sholat jamaah? Bayangin, harus minimal sarjana harus memang lulusan pondok pesantren mana? Bayangin berapa lama mati? Dari imam masjid ada berbuka kan tidak masih juga senang. Ya jadi imam pun semangat karena ternyata jamaahnya pun Ora kena. Kenal ora? Imam ya, bukan kita melulu masalah materi, tapi kita kesadaran masing-masing. Maka dipilih karena masjidnya, yang kedua dipilih karena amirnya, yang ketiga kalau sama-sama mendirikan imam sholat jamaah, sama-sama masjidnya, sama-sama amirnya, maka dipilih yang ketiga syaratnya karena umurnya. Kenoman banget aja, ketuaan banget ya aja. Dari imam sholat jamaah, Siaran langsung ya. Siaran langsung. baru juga salah madep dengan si sebelah kiri salah madep kiri dan juga salah madep belakang. Masih benar dingin.
aman mirokemu. Ngomongnya aja udah nggak fasih karena wa man nu'ammir hununakkisu fil khalqi, barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya, akhirnya lesannya kadang kurang fasih karena memang udah usianya sepuh bu. Tapi jangan boleh-boleh dan ecek. Ini walaupun kayak sepuh di kampung ucapnya alhamdulillahirabbil alamin, ucapnya nggak al-fatihah, al-fatihah. Memang orang nggak sepuh. Tapi biasanya kalau kayak kampung itu Apa kabar sayang? Ashadur Luar biasa. Ashadur, doanya nyambung sama Gusti Allah. Maka yang sepuh bukan artinya tersisih, nggak bisa jadi imam, tapi justru membimbing yang masih muda supaya langsung jadi imam yang baik. Tapi dari kabinet imam di Masjid Agung Salim Bukhari sama-sama fasihnya, sama-sama aktifnya, sama-sama umurnya, mana imam sholat jamaah yang paling disenangi sama warga. Jadi kalau ada imam sholat jamaah sampai disenangi sama tangga keparo, disenangi sama warga, berarti tidak hanya fasih secara bacaan ilmunya, tapi mampu fasih dalam kelakuan sehari-harinya. Maka alhamdulillah Masjid Agung Serabi dari umurnya tua banget juga enggak, nol banget juga enggak, ini yang paling bodoh. Pakai baju warna, betul ya? Beliau imam besar Masjid Agung Serabi, nol banget enggak, tua banget. Mana? Masalah orang saya. Belum kenalan Pak Ustaz ya. Saya kira yang pojok sana. Maaf ya Kiai ya. Salah alamat. Tapi bukan alamat maksud Kiai. Wah, betul-betul nih. Beliau ilmunya udah gak diragukan lagi. Udah fasih, mampu mengajar panjenengan pun mengajar. Iya penuh. Iya, mampu ngaji panjenengan semua, bimbing panjenengan. Maka alhamdulillah Masjid Agung Serabi dipegang oleh orang-orang yang memang amanah. Maka dari syarat-syaratnya saja memenuhi pantesan jamiah sholat Tuhan yang begitu luar biasa. Kemudian karena luar Derek langkung bu. jam 8 waktu Indonesia Selawi. Jadi di Selawi jamnya mundur. Tapi sampai pinter saya. Bojone dipanas-panasin men garing ngono, men kering. Jam 8 kurang seperempat, ini udah jam 9 kurang 7 menit. Tadi memang gimana? Dipanas-panasin garing ya, Mas. Enggak, soalnya memang ini persetujuan dari keluarga besar panitia. Apa? Ngajinya nggak boleh. Kita telepon na YouTube Rika. Iya, buka. Jujur saja, Masuk YouTube, dari masuk keluarga YouTube. besar Masjid Agung Serabi itu nggak kebagian jadwal saya. Saya sebenarnya Sip. juga nggak mau dingini kersa. Ibu tahu nggak dingini kersa? Contoh ya, hari ini saya seharusnya pengajian cuma 3 Berpanas-panasan. itu di keramat. Saya nanti habis zuhur Islam lagi acara khitana. Kedua Dukuringin, di Dukuringin, terus malamnya masih di Kabupaten Brebes. Jadi sebenarnya beliau kalau Haji Hasan Munawar sudah datang ke kubu kami, ternyata nggak kebagian makan. Kita harus selesai.
Senang bilang Bu. Aku bilang enggak. Ayo ngasik nemen. Nanti panas-panasan ya. Luar biasa. Keluarga besar jamaah Masjid Abu Dhabi bilang, mumpuni kan ini hari Ahadnya, Ahad apa Minggu? Minggu apa Ahad? Ya Ahad lah. Masa kul huwa Minggu. Dari Ahad kan di Kabupaten Tegal semua, hubungi malamnya di Brebes. Ini bisa disediakan. Saya bilang sama dia dan mewakili dari manajer kami. Ibu ini sebenarnya kalau dipaksa-paksa agak kurang mau suami. Alah kalau dia yang masa yang mau lah. Begitu. Kalau aja kiai sama yang sepuh saya nurut. Beliau itu menang di sepuhnya. Dari beliau bilang begini cuma bentar aja. Bilangnya cuma bentar. Tapi versi jam seperempat kan ya sebentar banget tuh. Sampai keringat berobos kabeh. Belum bilang kan malamnya saya kemarin sore di Indramayu. Dari Indramayu tadi malam di Brebes. Dari Brebes saya langsung di Pasar Mereki. Dari Mereki langsung saya di Jakarta. Masalah saya beliau perjanjian yang besar. Jadi anak punten sebenarnya apa yang kita parkir digunakan untuk persiapan perbaikan jalan. Kita parkir digunakan untuk persiapan perbaikan jalan. Derek langsung tuh. Derek langsung. Kalau saya derek pakai doa, sekarang pengajar hari ini kita hanya sekedar ulangan sama ada ulangan beribadah berdoa. Saya minta Dan kita akan berdoa dipimpin oleh belum selesai kan? Paling dia keluar dari sini ya. Lagi foto bubar. Lagi foto bubar semut-semut. Masjid Agung akan mendapat bantuan untuk 300 juta dari Bank Beriah Indonesia akan dibuat rumah untuk UKM. Ya, mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, kami membuka apa yang yang lain. Bagi para pemuda dan para lansia yang ingin menikah, silakan mendaftar lansia. Sekali lagi, bagi para pemuda yang ingin nikah dan para lansia yang ingin nikah, silakan mendaftar. Nanti akan saya lihat, saya pikir, saya pertimbangkan.
digunakan ulang. Mana mas? Kalau seorang kiai yang dia setiap mau kemana selalu bersama gitu loh. Tapi kalau Masukan saya pada beliau, ya. Soalnya kalau nggak terus dia saya daftar minta pelajaran tahun 2005 Mbak. Januari 2005. Jadi hidupnya setiap hari di hotel-hotel terus. Dia 2025. Di tahun 2023 sholat penuh full juga. Maka dia kira begitu karena uang banyak kali dan kita pilih dan suaminya itu loh. Walhamdulillah